Moderator anu Mbak Yosel moderator. Kalau sama si Zuma ini yang cocoknya sistem apa itu loh, catur. Timer Iya catur lah, itu. catur nanti ada catur bang. 30 menit ya. Ya pas 1 jam kan. Iya. Bang, temanya apa bang? Nah tanya Gurunda dong. Terserah. Oke. Temanya terserah Temanya Mbak Yosel. terserah. Semua. Ini ngawur. Menusora udah bener-bener kurang ajar nih. Menengok. Menengok. Aja sampai urlo. Ketawa dewe sih lo. Jongono. Emang sampean bisa ngomong Jawa bang? Lah iso bojoku wong Jawa. Nah, aku Jawa ra iso ta? piye? Engko lek sampean tak bisa ngomong Jawa bingung. Ora bingung, iso wae. Iso wae. Ora iso lah mana ini wong kaku ngono. Aku ngomong basa Jawa yuk sampean lari terbirit-birit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Pak Pipo-nya sudah datang. Oke, Pak Pipo sudah datang, kawan-kawan. Itu tinggal Pak Pipo katanya takut sama cabai katanya. Wah. Jadi gimana? Apa kegiatan kita? Ayo Juma kita mainkan. Sekali-sekali kita main berdua lah. Wih, ini si pencari pansos ini ada. Nggak usah gitulah bro. Kau yang pantas sama aku itu fakta sejarah. Mau terkenal juga dia rupanya. Fakta sejarah nggak bisa kau hapus bro. Iya. Sang debater sinilah menaikkan pendebat lintas agama. Jadi moderator kasih berapa Tapi nggak lari lagi nih, nggak kabur lagi nih. Asal kau bisa menjaga mulut lah. Gantian kita bicara. Kita kan Nggak mau kabur mengedukasi. Wah, pantang bagi aku kabur kalau waktunya nggak apa. Kalau Fakta kondusif. bercerita di mana-mana kamu kabur. Mana karena kalian tidak kondusif. Kita kan mau mengedukasi orang. Anda kondusif gimana? Bukan lomba Kau mulut-mulut. sudah bertanya 30 menit, siap giliran kau ditanya kabur. Loh perjanjiannya kan harus gantian bicara. Aku belum bicara, kau sudah ngomong. Apa yang mau 30 menit jelaskan? itu orang bertanya, katanya aku kasih edukasi, lo larinya malah kemana-mana gitu, nggak nyaman. Loh kan? bukan kemana-mana, kau aja kemana-mana tonton rekaman itu aku santai diam. Jadinya kamu Ayo diarahkan. gimana nih, mau berbalas pantun atau gimana mak? briefing dulu gimana aturan mainnya Mbak Yosel. Pakai apa? Chess timer aja. Iya. Aduh batuk lagi. Awas menular lu. Maaf Bang Rudi aja. Kau berani nggak lompat bom itu di apaku, di zoomku, di apaku, StreamYard. Bukan Julius itu bang. Zuma. Oh. Mbak Yosel monitor. Ya, oke, sebentar. Saya masih delete nanti kalau udah turun sama moderator. Ya di Bahas tema apa ini kita? Ada saran Bang? Aku mah bebas aja. Namanya. Ntar kau kabur lagi kalau bebas ditentuin aja kabur. Sudahlah Jul. Jum. Ada itu apanya, videonya orang tahu, hanya orang goblok yang merasa kau menang. Pembukaan Ini di-sharekan di mana ini? Zoom M3. di tempatku juga. M3 ya. Tempatku juga, Bang. Mbak Yosel pegangin Bang Zuma, Pak Dedi pegangin Bang Rudi. Iya itu kayak ini saudaranya itu sama brother. Dalam. Udah sebenarnya Mbak Yosel lah. Saya pegang ini aja ya. Pak Bang Dedi, saya pegang ini aja, pegang yang listriknya ya. Oke, mulainya kapan? Jot, Karena itu waktu 5 menit untuk ini karena aku lagi turun. Bentar. Kalau dimulai sekarang nggak apa-apa, nanti aku tutup mic-nya. Yang pakai timer siapa? Ada saya? Sampean ya, Bang. Nggak ada ya? Sampean ya. Ya Bang, Ya jadi saya harus Bang. Ntar saya masuk satu perangkat dulu.
tanya jawab perlu atau tidak Bang Rudi, atau langsung open statement, langsung catur atau gimana? Langsung catur aja, ada senior sama senior itu. Oke, Bener nih. langsung catur Open ya. statement dulu untuk Open statementnya 3 menit saja. Oke. JCL Ya, kita live ini ya, bahas punya aja, JCL. Iya, aku live. bahas apa? Surah Al-Baqarah ayat 79. Terus di kekristenan apa itu Bang? Islam saja yang dibahas? Ya, kita buktikan kebenaran. Wis, berani dia. Mantap. Oh, Oke. kamu Dua sisi. ilmu dong. apa? Berani kau ditanyai saja. Enggak ya? Enggak, kita bahas Gitu ya, surah Bang. Al-Baqarah. Apa-apa Kan 30 menit kemarin kau tanyai aku, Dul. Habis itu kamu lari. Kau kan kayak Paulus. Suka nipu. Oke. Jadi ya. Suka nipu, licik, Sekarang karena nyesatin saya juga orang. lagi Sudahlah Zuma, buktikan sekarang merahmu. Sudah Ayo, banyak Tuhan kan, diganti jadi manusia. Oke. kan sudah main. Mulai ya. Oke, saya ajukan tema surah Al-Baqarah ayat 79. Biar senang dia. Biar tidak kabur lagi, ya kan? Iya, oke. Kalau bukan Udah kasihan, ya. bikin malu. Sudah live JCL. Kerjanya cuma Bentar dulu Bang Ucok dulu. Oh, Bang Ucok dulu. Enggak, si Butet dulu. Bang Josel titip ini ya, pesan pembukaan. Oke, sudah ya. Ini apa? Selamat Dirgahayu TNI. Oke, sekarang waktu langsung ini ya. Udah clear, langsung catur ya. Ya, saya berisik soalnya saya di MPN nih. Sudah live JCL. Oh, udah. itu untuk itunya open statementnya mungkin dibantu yang lain dulu. Saya belum siap ini soalnya timernya. Oke, sudah. Ya nanti masuk ininya baru saya. Oke. Sudah ya, timer sudah. Oh, sudah live aku Bang Rudi. Oke, sudah dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebentar. Oh, masih semua. Gimana mangkrak masjidmu, Jul? Kifli, gimana? mangkrak masjidmu? Udah 2 minggu lihat tidak bergerak. Mana ada? Semalam 2 hari yang lalu saya ada di sana dan saya siarkan. Iya, aku lihat informasi itu. terakhir. Kau bilang kan Senin masuk pematerian nggak masuk. Semuanya baru mohon maaf. Oh, Mohon maaf. cepat. Saya ada kegiatan sebentar. Oke, dimulai lagi ya. Mohon maaf ya. Untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Waalaikumsalam. Hari ini ada diskusi yang sangat seru dari para debater senior kita, yaitu Bang Zuma dan Bang Rudi Yohanes dengan tema pembahasan Al-Baqarah 79. Oke, langsung saja open statement, silakan Bang Zuma. Waktu 3 menit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Pagi ini kita membahas tema tentang Al-Quran, karena takutnya kalau tema lain nanti ada yang kabur. Ya. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa orang-orang terdahulu ada kemudian yang menulis sebuah buku, lalu tulisannya itu dikatakan sebagai firman Tuhan. Padahal bukan firman Tuhan. Sehingga golongan yang memegang kitab itu ya
bertabrak-tabrakan dengan oknum yang kemudian dikatakan sebagai penyelamat. Ajaran si penyelamat berbeda dengan ajaran yang mereka praktekkan. Itu disebabkan karena apa? Karena mereka mengkitabkan sebuah kitab yang bukan firman Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila wailul lahum mimma katabat aydihim wailul lahum mimma yaksibun. Jadi kita lihat teman-teman sekalian, di mana di ayat suci Al-Qur'an ini diterangkan dengan valid ya, bahwasanya apa yang kemudian diimani ya orang-orang yang menulis kitabnya dengan tangannya sendiri ini, itu mereka tidak pernah sadar kalau tulisannya kelak akan dijadikan sebagai kitab suci oleh segolongan umat. Nah, pembuktian daripada kebenaran Al-Quran ini, itu bisa kita lihat. Seperti kita ambil salah satu, ya, kitab Yohanes. Inilah yang dimaksud oleh Al-Quran. Wailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aydihim. Jadi kitab Yohanes ini namanya aja yang Yohanes, seakan-akan dia itu adalah tulisan anak Zebedeus. Tapi ini bukan tulisan murid Yesus ini, kitab Yohanes ini. Kita bisa buktikan sebentar ketika dialog ini berjalan. Bahwa 1400 tahun silam, apa yang terjadi terhadap kitabnya Kristen, revisi, dan seterusnya. Itu kan Al-Quran sudah memperingatkan kepada kita semua. Bahwa sebenarnya kitab yang mereka gunakan itu adalah buatan tangan mereka. Bukan wahyu. Bukan firman dari pencipta langit dan bumi. Tapi hasil penyelidikan dari orang-orang yang mereka sebut sebagai saksi. Sehingga kevalidan yang ada di dalamnya itu sangat-sangat jelas. Tidak adanya sinkronisasi antara Yesus dan kitab. Terima kasih Bang Zuma. Waktu habis. Oke. Waktu 3 menit untuk open statement Bang Rudi. Silakan Bang Rudi. Suaraku kedengaran? Dengar, sudah dengar. Oke, terima kasih. Ya, kalau saya meyakini surah 2 ayat 79 itu memang untuk Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak jatuh dari langit, tetapi ditulis oleh tangan manusia setelah Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad tidak bisa mengoreksi karena menurut Zuma, saya ingat sekali dulu dia bilang kuat-kuat, Muhammad itu buta huruf, tidak tahu baca tulis. Jadi tidak mungkin mengoreksi. Dan kalau dia bilang tadi Yohanes, ya kita juga melakukan hal yang sama. Di dalam Al-Quran ada surah Ibrahim. Apakah Ibrahim yang menulis? Tidak. Ada surah sapi betina. Apakah sapi bisa menulis? Juga tidak. Jadi lawak-lawakan aja. Bahkan kalau kita tanya, siapa yang menulis surah sapi betina? Saya sudah tanya kepada doktor dari Malaysia, dia tidak tahu, angkat tangan. Ya, makanya kalau kita bicara surah 2 ayat 79 itu cocoknya untuk Al-Quran. Karena hanya Al-Quran lah yang tidak diketahui siapa penulis ayat demi ayat. Kalau Bible masih diketahui, sekalipun kalian menolak, misalnya Matius, siapa yang nulis? Ya Matius, Markus, Lukas, dan segala macamnya. Dan itu banyak di dalam buku-buku suci Katolik. Kalau Protestan kan abad ke-15an hadir. Kalau Islam kan abad ke-6, itu abad ke-15, ini abad ke-6. Jadi kalau Zulkifli berani hari ini dan kita tidak debat seperti mamak-mamak lomba kuat-kuatan suara, enggak ya. Kita slow saja. Saya percaya dia tidak akan berkutik. Dia bilang tadi dia mengangkat surah 2 ayat 79, berarti dalam hal ini itu yang mau dibedah. Ya. Terima kasih Zulkifli, hari ini kau agak-agak sportif ya. Terserah kau mau lari ke Bible atau apa, silakan ya. Intinya dasar kita bicara surah 2 ayat 79. Bahwa dalam surah 2 ayat 79 itu dikatakan di sana, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Bahwa Al-Quran itu tidak pernah ditulis oleh Allah SWT. Karena Allah SWT bukanlah makhluk yang punya tangan. Ya, jadi tidak bisa dia tulis itu. Dan tidak pula pernah ditulis oleh malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril juga tidak pandai menulis. Belum baca mungkin bisa. Karena tidak ada keterangan Jibril menulis ya. Menulis kitab itu maksud saya. Kemudian berkata, ini dari Allah. Al-Quran diakui itu dari Allah. Langsung jatuh dari langit.
Kalau kami mengakui bahwa Bible itu diturunkan itu ya, ada Roh Kudus yang menyertai, sudah itu ada juga dari cerita turun-temurun dan sebagainya, kesaksian. Kalau ini kan enggak, ini dari Allah langsung, hanya Al-Quran lah salah satunya kitab yang dikatakan dari Allah langsung. Dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Al-Quran itu dijual dengan harga murah ya. Kita dapat di toko-toko, di buku toko buku, dan di emperan juga ada itu ya. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang berbuat. Al-Quran tidak ada diperintahkan untuk ditulis. Karena Al-Quran diturunkan hanya di dalam hati Nabi Muhammad, bukan di dalam buku. Terima kasih. Oke, sekarang langsung kita ke ini ya, ke catur ya. Dengan waktu 30 menit. Untuk Muslim 30 menit, untuk Kristen 30 menit. Oke, silakan dimulai. Sebentar, nunggu timer dulu ya. Oke, silakan dimulai. Ya, kayak mana maksudnya ini, Dek? Sekarang langsung sistem catur bisa tanya jawab gitu dengan waktu 30 menit masing-masing narasumber, Bang. Oke, ya, jadi saya mulai ya. Silakan. Ya, silakan. Ya, Al-Quran menerangkan begini. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim. Bahwasanya celaka orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri. Kenapa dia sendiri? Karena tidak ada tuntunan dari oknum yang dituliskan di dalamnya sebagai sumber. Kalau Anda bertanya tentang Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW dengan mulutnya yang langsung melontarkan wahyu, didengarkan oleh sahabatnya, dihafalkan oleh sahabatnya, lalu kemudian dituliskan oleh sahabatnya. Sementara yang dimaksud dengan Al-Quran ini adalah orang-orang yang bukan Nabi, bukan sahabat Nabi, bukan murid Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi, lalu kemudian menuliskan dengan tangannya sendiri sebuah karya tulis, lalu masuk ke dalam meja sensor, lolos dari sensor, lalu kemudian dia dianggap sebagai firman Tuhan. Dan ini yang ingin dibuktikan oleh Al-Quran terhadap kitabmu. Contoh, jangan Lukas deh, terlalu pahit kalau Lukas. Atau jangan Markus, terlalu apes nanti. Atau Paulus, jangan. Yohanes saja dulu. Ini saya sudah bahas semalam, tapi saya tidak puas. Nah, sekarang saya ingin tahu dari Anda gitu. Dari mana Anda bisa mengatakan bahwa kitab Yohanes yang punya Anda itu betul-betul adalah dari Yesus sampai kepada orang yang menjadi penulis, di mana penulis Yohanes itu juga adalah penulis daripada kitab Wahyu. Sedangkan di dalam kitabmu diterangkan Yohanes itu nama lainnya adalah Markus. Saya katakan bahwa penulis kitab Yohanes itu adalah Markus. Nah, coba Anda bantah, silakan. Oke, terima kasih. Pertama-tama, Zuma harus paham dulu apa itu Bible. Bible itu adalah berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Itu Bible. Kami tidak katakan bahwa 100% itu jatuh dari Tuhan. Hanya Al-Quran lah yang diakui 100% dari Tuhan. Maka ayat yang kamu buka tadi itu jelas-jelas berkata, ini dari Allah. Sementara kami tidak pernah mengatakan kitab suci kami dari Allah dalam artian 100% ya. Tetapi kami mengakui firman Allah itu ditulis oleh Musa, ada perintahnya, dan ditulis oleh orang penyaksi, dan ditulis oleh orang yang mendengar. Maka kami tidak pernah mengatakan, wah ini dari Allah langsung 100%, tidak. Kenapa saya katakan demikian? Tidak. Tetapi kami ada di dalam kitab suci kami dikatakan itu ilham daripada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus membimbing mereka, dan banyak orang yang memberi kesaksian. Orang-orang yang memberi kesaksian ini kemudian itulah menuliskan, ya. Mereka mendengar dan menuliskan, ya. Jadi hanya Al-Qur'an lah yang dikatakan ini dari Allah. Tidak ada di situ katanya tulisan tangan manusia.
Tetapi ketika kita tanya, siapa penulis kitab Al-Baqarah? Nggak ada yang tahu. Siapa penulis kitab Ibrahim? Apakah Ibrahim? Tidak. Apakah Maryam? Juga tidak. Jadi bagaimana kita ingin mengatakan Al-Quran itu sebuah kitab suci? Kalau dikatakan Bible direvisi, yang direvisikan bahasa Indonesianya. Sama dengan Quran, direvisi bahasa Indonesianya. Itu mengalami revisi tiap hari, terus menerus. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kalau Yohanes menuliskan, Yohanes memang betul banyak. Ada Yohanes murid Yesus, ada Yohanes yang lain-lain. Tetapi dalam sejarah kami, yang penulisan ini bisa melalui cerita turun-temurun, bisa melalui kesaksian, semuanya diilhamkan oleh Roh Kudus. Silakan. Ya, kalau Al-Quran itu kan sudah jelas. Qul nazzalahu ruhul kudus. Ini dijelaskan. Mir rabbika bil haqq. Huruf K ini merujuk kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasulullah menerima Al-Quran dari Roh Kudus. Nah, coba Anda tunjukkan kepada saya bahwa bahwa Yohanes menulis berdasarkan Roh Kudus. Coba, di mana dalilnya itu? Silakan. Oke, terima kasih. Zuma mengatakan bahwa Al-Quran itu dari Roh Kudus. Ya, yang di dalam hati Nabi Muhammad dari Roh Kudus. Tetapi yang ditulis dari buku, tidak satu ayat pun di dalam Al-Quran mengatakan Roh Kudus datang kepada para penulis itu. Enggak ada, kamu bohong. Karena tidak ada di dalam Al-Quran perintah menuliskan Al-Quran. Tetapi yang di dalam diri Nabi Muhammad, betul tidak pernah saya bantah, itulah Al-Quran sesungguhnya Al-Quran. Yang ditulis itu karya manusia, bukan karya Tuhan itu. Jangan kau berbohong. Nah, kalau kami bagaimana? Sudah jelas Yohanes itu ada murid Yesus. Dan nanti di akhirnya dia di kitab Wahyu, dia di Pulau Patmos. Kalau kamu mengatakan Lukas itu muridnya Rasul Paulus, artinya dia ikut Paulus, artinya ikut dia mendengar kesaksian, maka dia menuliskan. Apalagi? Silakan. Bantah dulu itu Al-Quranmu itu. Al-Quran sudah jelas sekali. Rasulullah mengatakan, ambillah Al-Quran itu dari 4 orang. Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Mu'ad, dan Ubay bin Ka'af. Itu jelas. Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Sahabat menghafalkan. Itu sudah valid itu. Nah sekarang Yesus menyampaikan kepada Yohanes itu di mana? Silakan. Loh, Yohanes itu kan ada murid Yesus. Dia ikut terus. Di mana? Bukan itu. Kalau aku bicara, kau jangan bicara, Mama. Tunggulah, slow. Selalu kau begitu, tidak pernah kondusif. Mulai mau kabur tanda-tanda ini. Loh, aku nggak kabur. Kau mulai kepepet, kau pancing biar orang kabur. Kau konsentrasi ke Yohanes di mana? Kau juga konsentrasi. Yesus. Siapa udah penulis Al-Baqarah? Mana ada kau jawab? Siapa 4 orang itu? Mana ada 4 orang penulis Al-Quran? Penulis Al-Quran banyak orang. Dikumpulkan oleh Zaid. Ngarang kau. Semua orang bisa kau bohongi, tapi aku tidak. Al-Quran yang kamu fokus saja, silakan. Jalankan timerku. Ya, Al-Quran yang sesungguhnya Al-Quran yang hanya di dalam hati Nabi Muhammad. Kau jangan ngarang-ngarang. Tidak bisa kita mengarang-ngarang apapun kau bilang ambil dari 4 orang. Siapa 4 orang itu? Apakah mereka dibimbing Jibril menuliskan? Al-Quran dalam catatan sejarah tidak pernah dituliskan zaman Nabi Muhammad. Kalian karang-karang, oh dikoreksi Nabi. Mana ada Nabi mengoreksi? Orang kau mengakui kemarin suara kau kuat kali Nabi buta huruf. Apa yang mau kau lakukan lagi? Tidak satu pun perintah di dalam Al-Quran menuliskan Al-Quran. Tetapi di dalam Bible ada perintah menuliskannya. Saya ambil contoh Musa. Musa diperintahkan Tuhan untuk menuliskan. Dan di kitab Keulangan jelas dibilang sebelum dia mati. Itu sudah selesai dan dimasukkan ke dalam tabut. Coba cari di Al-Quran mana yang seperti itu menuliskan. Gak ada. Kami tanya mana kitab Taurat. Oh kitab Taurat berupa lisan. Siapa bilang? Kitab Taurat itu sudah dituliskan. Mana kitab Injil? Oh itu berupa lisan. Oke, coba kau tunjukkan bukti. Mana perintah penulisan Al-Quran oleh Allah SWT. Silakan. Ya, jadi kamu nggak bisa menjawab ya, Ruth. Kamu hanya mau menyerang Al-Quran ya. Dan memang gitu tipikalmu. Jadi terkait dengan Al-Quran, itu dituliskan sahabatnya, dihafalkan sahabatnya. Itu berdasarkan daripada perintah Rasulullah. Iya kan? Dan kodifikasi Quran itu dimulai dari zaman Rasulullah. Pada zaman Nabi Al-Quran masih ditulis pada pelepah kurma, papan, kulit binatang, beras, batu dan lain. Ini jelas sejarah, tidak bisa kau pungkiri. Hanya mulutmu yang tidak tahu daripada sejarah Islam itu yang kemudian mengada-ngada. Orang yang hidup di zamannya yang menulis Zaid bin Zabit, Ubay bin Ka'af, dan itu ada perintah dari Rasulullah.
Rasul mengatakan, jangan kau tuliskan apa yang keluar dari perkataanku, dari diriku, tapi tuliskan wahyu yang aku terima dari Tuhanku. Itu perintah. Ada perintah Rasulullah. Sekarang mana perintahnya Yesus? Dengarkan pertanyaan saya. Mana perintahnya Yesus agar penulis Yohanes dan lain-lain itu menuliskan? Di mana Yesus katakan itu? Jangan kau lari ke Musa. Musa itu nabiku. Diceritakan di Quran. Di Quran tidak ceritakan Lukas, Yohanes, tidak ada. Sekarang kau tunjukkan kepada saya bahwa di kitabmu Yesus memerintahkan penulis kitabmu yang kau anggap firman Tuhan itu ya sebagai perintah Yesus. Di mana itu tertulis? Silakan. Oke. Jangan kau klaim-klaim Musa nabimu. Kita Taurat saja Allah SWT tidak tahu. Tidak, aku harus bahas semua pembicaraan kau. Aku harus bahas semua pembicaramu. Musa bukan nabi kau. Jangan kau karang-karang Musa nabimu, karena Taurat tidak, Allah SWT pun tidak tahu Taurat satupun. Jangan kau ngarang-ngarang. Kau bilang Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit kau bilang. Apa yang ditulis Zaid bin Sabit? Coba jelaskan dari 114 kitab itu. Yang mana tulisan Zaid? Bisa enggak kau? Sedangkan ku tanya aja doktor lebih hebat dari kau. Siapa menulis Al-Baqarah? Enggak tahu. Kok kau bisa-bisanya tahu siapa penulis Al-Baqarah? Jawab setelah ini. Kalau kau bilang tentang Yohanes, mana perintah Yesus? Yesus memerintahkan untuk murid-muridnya, tuliskanlah ini. Banyak ayatnya. Dan Yohanes menuliskan. Tunggu dulu, nanti kutunjukkan. Sabar kau. Kita sekarang berbicara surah 279. Ya, sesuai judul kita, kesepakatan kita. Sekarang kau harus buktikan siapa penulis kitab Al-Baqarah atau sapi betina. Silakan. Loh, kok kamu nggak menjawab? Kau jangan curang kau pengikut Paulus. Saya tanya samamu, tunjukkan perintah Yesus untuk kepada Yohanes menulis kitabnya. Di mana itu tertulis? Silakan. Loh, jawab dulu siapa penulis Al-Baqarah? Loh, gimana sih? Kan giliran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang bertanya, mengatakan barang siapa membaca dua ayat dari akhir surah Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan dicukupkan. Itu perintah siapa Rasulullah. Penulisnya? Ini pendapat dari siapa penulisnya? Penulisnya jelas sudah saya katakan kepada saudara. Ambillah Al-Quran dari 4 orang, dari Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'af. Ya, siapa? Sebutkan satu. Sekarang ini si Sa'id, si hadis Jabal. Rasul Muhammad SAW mengatakan, wahai sahabatku, ambillah Al-Quran dari 4 orang. Ubay bin Ka'ab, Mas'ud bin Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Sekarang tunjukkan kepada saya, di mana Yesus mengatakan, wahai Kristen, ambillah Bible dari Yohanes, Markus, Lukas, dan Paulus. Silakan. Dari 4 itu, siapa penulis Al-Baqarah? Kau belum jawab. Pertanyaan saya. Jawab dulu. Kita kan bergantian. Ini kita kan bergantian. Kau jawab dulu siapa penulis Al-Baqarah. Dari 4 itu. Ini sudah diperintahkan, ambil Al-Quran dari 4 orang. Jadi Al-Quran berarti berbicara mengenai surah Al-Baqarah. 4 orang itu adalah Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, dan Salim. Sekarang giliran kau. Tunjukkan kepada saya mana perintah Yesus agar Kristen mengambil firman Tuhan dari kitab Yohanes. Silakan. Loh, mana perintah Yesus mengambil kitab firman Tuhan? Itu adalah firman Tuhan bagi kami. Kau lucu. Sekarang dari 4 ini siapa penulis kitab Al-Baqarah? Mana perintahnya? Mana perintahnya? Kok larinya ke Al-Quran? Bahkan di Yohanes penutup dikatakan banyak kisah yang harus diceritakan. Di Yohanes 2. Perintahnya, perintah. Perintah apa? Fokus. Perintahnya Yesus agar orang-orang perintah Allah SWT tidak ada menuliskan. Mana perintah Allah SWT menuliskan? Tidak ada. Coba ke situ. Pertanyaan saya, tunjukkan perintah Yesus. Janganlah menjawab. Tunjukkan perintah Yesus. Dengar. Kau jangan kabur lagi. Tunjukkan perintah Yesus itu bahwa dia waktunya dijalankan itu, admin. Untuk kemudian Kristen ini mengambil buku catatan Yohanes sebagai firman Tuhan. Silakan. Sudah saya jelaskan. Kalau memang ada diperintahkan sejak zaman Musa dibilang tulis. Kok lari ke Musa? Loh, itu kan Tuhan itu sudah mengatakan dari awal, tuliskan itu ke Musa. Sekarang mana perintah Allah SWT, tuliskan Al-Quran kau dulu, cari dulu. Ini Al-Quran itu disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ayatnya sudah saya katakan. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah.
Allah menurunkan Al-Quran ke dalam batin baginda Rasulullah Muhammad SAW, kemudian yang menerima Al-Quran menyampaikan kepada para sahabatnya. Ketika sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dia sampaikan, ambil Al-Quran dari 4 orang, dari Abdullah bin Mas'ud, Salim Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Pertanyaan saya, coba kamu tunjukkan perintah yang sama dari Yesus kepada orang-orang agar mengambil Bible dari Yohanes. Yohanes loh ya, bukan Paulus, bukan Markus dan Lukas. Silakan. Loh, kau lucu. Mengambil Injil dari Yohanes. Kan lawak kau ini. Sementara Yohanes itu murid Yesus misalnya. Masa ada perintahnya? Tunggu. Di Yohanes 21 ayat 24 juga dikatakan, dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini. Jadi kesaksian itu yang dituliskan Zulkifli. Kau lawak-lawak. Loh, sekarang perintah Allah, kau nggak ada menuliskan Quran. Dialah murid perintah Yesusnya. Dengar. Lihatlah, timerku jalan, kau yang bicara, lawak. Timernya ke saya. Admin, timernya ke dia itu. Yohanes 21 itu nggak jalan juga timernya. Dengarkan. Ya. Yohanes 21 itu adalah kesaksian sang penulis bahwa Yohanes muridnya Yesus datang ke penulis untuk menceritakan kesaksian. Itu yang Anda harus tahu kalau Anda bercerita Yohanes 21. Pertanyaan saya, Yesus sebagai sumber. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tapi kok pengarang kitab Yohanes seenaknya saja ngomong. Sementara Yesus yang menerima firman tidak berbicara dari mulutnya sendiri, tapi penulismu kok ngarang-ngarang. Bahkan kau akui bahwa kitab kami ada karangan, ada sejarah, ada firman Tuhan. Padahal perintah Tuhannya sangat jelas. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi firmanku. Nah, kalau kau katakan bahwa di kitab itu ada juga sejarah, penambahan, pengarang, ini sudah melanggar. Berarti kitabmu bukan firman Tuhan. Campur aduk. Makanya aku tanya sama mana perintah Yesus kepada penulis Bible-mu agar mereka menuliskan Bible dan kemudian agar Kristen mengikuti Bible tersebut. Silakan. Ya. Sedangkan kau barusan mengatakan itu kan di Wahyu. Wahyu itu kan Yohanes yang nulis. Kenapa itu tidak kau gugat juga? Mana perintah? Sudah jelas ada kalimatnya di situ. Kalau kami memang dari sejak Musa disuruh dituliskan. Kenapa harus ada perintah? Tuhan kami menyuruh. Lah, Tuhanmu mana menyuruh? Coba jelaskan dulu, Tuhanmu mana memerintahkan penulisan Al-Quran? Silakan. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam. Perintahnya membaca. Hal yang ingin dibaca itu harus dituliskan. Kayak mana umat Islam mau membaca kalau nggak dituliskan? Itu sama halnya diperintahkan untuk menulis. Ketika di dalam Asy-Syura ayat 52 itu sudah sangat jelas diperintahkan agar Rasulullah Muhammad SAW itu dengan Al-Quran membimbing manusia. Artinya Al-Quran ini diperintahkan kemudian untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Dengan cara apa? Dengan cara dituliskan. Itu perintah. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min rabbika. Terus dikatakan wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Al-Quran itu diperintahkan untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembimbing kepada jalan yang lurus. Pertanyaan saya, perintah Yesusnya mana untuk supaya penulis-penulis Bible-mu itu menuliskan Bible-nya? Silakan. Ya. Perintah yang kau bilang di Al-Quran itu untuk dibacakan, Nabi Muhammad sudah kau akui tidak baca bertulis, tidak bisa. Apa Nabi Muhammad membaca tulisan? Sekarang kau membantah Nabi Muhammad buta huruf. Seolah-olah baca tulisan itu harus tertulis. Pertanyaan saya. Tenang mak. Selulah mak. Kau tahu tak tahu. Hanya Al-Quran satu-satunya kitab. Pertanyaan saya. Ya, bicaralah. Hidupkan mic, timer dia hidupkan, Admin, adminnya ini nggak adil. Mohon maaf, timernya bingung kalau langsung. Timer saya jalan terus dari tadi. Ayolah, jawab pertanyaan saya. Kok ayo? Lah aku sudah jawab. Jawab dulu di mana? Apa? Mana perintah? Jangan ada yang ikut-ikut. Diam kalian semua, diam. Aku menghadapi mama, jangan keroyokan. Satu orang ku hadapi. Pusing ini timernya, Lay. Kenapa? Larinya ke Musa. Mana perintah Yesus kepada penulis Bible? Lari ke Yesus Musa. itu kan firman Tuhan. Kan dia bicara tidak ada waktunya hidup. Hidupkan waktunya. Enggak, karena kau juga didiamin kan? Enggak usah diam kalian. Aku memang diam dari tadi. Waktu saya terkuras 2 menit loh. Tadi kita sama-sama 23. Kok ngomong? Karena dia ngomong. Karena tidak kalian hidupkan, makanya aku bilang hidupkan. Selolah.
Nggak ada jawabannya. Hidupkan Kitabnya. timer dia. Siapa yang bicara langsung Iya, pencet. udah jawab dulu. Udah. Ya, aku sudah jawab bahwa Apa perintah itu? Tuhan kami, kan Tuhan kami itu dari awal. Saya tanya Aduh. Yesus aja. Potong-potong. Enggak, Yesus itu kan firman itu Tuhan. ngambang. Coba kalian hidupkan timer dia biar dia puas bicara. Silakan. Ya kaulah jawab itu pertanyaan Kau sudah kepepet, tidak bisa lagi diam. Kenapa kau larinya kepada Musa? Makanya kau merocos terus. Yesus itu Ya. firman Tuhan, pada mulanya adalah firman. Dia itu firman Tuhan. Nah, yang saya Loh, tanyakan enggak. waktu saya. Apa sih? Waktu saya, Lawak. dengarkan. Enggak, Teman-teman, sebentar. Waktu saya, oke, waktu saya dengarkan Ya, kau. silakan. Jangan Saya emosi. tanya sama mu, Jangan mana emosi, perintah pinjol. Yesus? Pinjol, jangan emosi, pinjol. Mana perintah pinjol. Kau Yesus jangan emosi, slow pinjol. kepada pengarang Gimana enggak kitabmu? kembali uang pinjol kau? Tunjukkan dalilnya. Jadi emosi. Aku sudah dalilnya jelaskan. mana? Pinjol. Mana jelas apa? Tunggu, Yesus kau itu diam, firman kau diam. Tuhan, pinjol. Dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan. Ya. Dengarkan pertanyaan saya. Mana perintah Yesus? Yesus datang kepada Bani Israel. Dia berkata-kata, jadi manusia dia, lahir di kandang binatang, bertemu dengan manusia. Ketika dia menjadi manusia, mana perintahnya? Itu Agar waktu kau orang diam yang itu. Admin. Waktu kau itu hidupkan admin. Itu aku sudah diam tadi. Gimana agar sih orang admin yang ini? bernama Markus itu menulis kitab. Jadi kita mau Yohanes. lomba-lomba kekuatan suara nih. Itu waktu kau Kau jawab aja, Rudi. sudah Rudi. Zuma. Kau tak usah Rudi. marah. Memang jawab, nggak hanya Rudi. Al-Quran lah yang satu-satunya kitab yang diakui dari Allah. Jadi Al-Quran lah yang ditulis tangan manusia. Baca surah 2 ayat 79 itu. Hanya Dan Quran lah ya. yang ditulis tangan manusia. Kok nggak ngejawab sih? Kok nggak menjawab? Yesus kan adalah firman Tuhan. Dia nggak bisa jawab. Kok nggak bisa jawab? Dia nggak bisa Pada mulanya adalah firman. Izin ngomong dulu ini biar. Udah, kau nggak usah ngomong. Moderator diarahkan orang ini. Dia kayaknya Tugas biar kau dulu menghidupkan dia timer. Tugas kau hidupkan timer. Coba gini bro, Aku begini udah bro, biar biar Keroyokan. habis itu Emosi. kabur. Emosi. Gini- Saya tidak gini, bro, kabur gini, kalau bro. kalian sportif. Bro, Tadi kau Rudi, bicara waktu nggak dihidupkan. Gimana Begini sih? bro, makanya ini saya dengarin dulu. Ini kita rubah formatnya ya. 30 menit ya, Bang Juma bertanya. Begitu juga Enggak bisa Bang, jangan kayak gitu. Dia kabur nanti. Jangan. Kok dia kabur? Kau tahu? Kau muncul mama. Dilanjutkan Iya. aja ini. Orang ini kan tidak ada ilmu. Kau kan Dia muncul cuma pansos. mama. Dia cuma pansos untuk menafkahi rumah teror. yang dia punya, gitu. sudah nggak benar lagi kau bilang aku Sekarang- pansos. Kau yang pansos sama aku. Dalam sejarahnya, sebentar. Sejarah perdebatan ini, kau yang pansos sama aku mengemis-ngemis dulu ingat. Waktu istrimu sakit, kau pansos sama aku supaya kau tampilkan di Skype-ku dan di YouTube-ku. Karena aku lebih dahulu yang punya. Oke lah, ini tidak kondusif. Sebentar, ini tidak kondusif karena adminnya berpihak, tidak kondusif ya. Ini adminnya berpihak, adminnya berpihak. Yesus adalah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Maka Ini bukan lagi diskusi nih. Kalau kayak begini. hanya Al-Quran lah satu-satunya kitab yang diakui dari Tuhan. Surah 279 hanya berlaku untuk Al-Quran. Jangan kau karang-karangi. Gini, saya izin bicara sebentar aja. Bang Rudi dari tadi kan mempermasalahkan masalah timer. Giliran Bang Rudi berbicara pun timernya juga nggak berjalan, Bang Rudi. Ini dengar nggak suara saya, Bang Rudi? Dengar, saya tidak peduli jalankan timer saya kok. Saya tidak pernah minta berhenti, dia yang minta berhenti. Bila jalankan. Bukan begitu, masalahnya yang pegang timer juga bingung kalau saling tabrak-menabrak begitu, Bang Rudi. Itu kan urusan kalian, pincit-pincit aja, pencet pindah-pindahkan. Nggak bisa gitu. Saya pun kalau jadi timer pun bingung, Bang Rudi. Saya pernah mengalami hal itu. Oke, gini aja, satu saat nanti kita buat aja 2 timer. Dia tampilkan timernya, aku timer. Kayak catur, aku pencet punya aku berarti aku berhenti. Dipencetnya punya dia Ya berhenti. udah gini aja Ruth, supaya nggak pusing. Lu bikin timer sendiri buat diem. Gimana? Ya, dia juga buat timer sendiri. Ya udah, Jadi buat diem. Gua tutup. kenapa? Dah, gua tutup. Ayo. Lu mulai pakai timer lu sendiri. Ayo. Bukan begitu. Nanti kita buat 2 Supaya enak timer. lu Dia kan kayak chess. supaya Jadi gini. dianggap adil. Oke, gini. Aku ambil timer chess ya.
dengarkan, tidak usah terlalu ribut. Sekarang gini, berbicara mengenai Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, khuzu Quran min arba'ah, 4 orang, min Abdillah, disebutkan namanya Abdullah, Mas'ud, Wasalim dan Salim, wa Mu'azzib Jabal, disebutkan namanya. Terus yang terakhir Disebutkan untuk apa? wa Ubay ibnu. Ini sudah disebutkan namanya. Ya untuk Ubay. apa? Meminta, menulis atau apa? Ambillah Al-Quran dari 4 orang. Berarti sudah jadi buku Al-Quran itu. Nah, Siapa itu yang nulis? pemahaman kamu. Loh. Itu pemahaman kamu. Ini kan perintahnya para sahabat itu menuliskan Kau Al-Quran dan kebingungan. menghafalkan. Oke. Kau kebingungan. Tadi kau jadi- bilang Quran belum ditulis. Sekarang mintalah sudah berupa siapa? buku. Di mana saya mengatakan Al-Quran tidak ditulis? Di Loh, mana? siapa yang nulis? Di mana? Siapa yang nulis? Kan Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menuliskan. Mana perintahnya dari Allah supaya menuliskan? Al-Quran hanya terdapat di dalam hati Nabi. Allah lah yang punya Al-Quran adalah Allah. Lalu kemudian Al-Quran itu disampaikan oleh malaikat Jibril, Roh Kudus kepada Baginda. Baginda menyampaikan kepada para sahabatnya. Dan bahkan Rasulullah menyebut nama-nama sahabatnya. Sekarang pertanyaan saya, tolong kamu jawab Mana dengan buktinya jujur. Allah memerintahkan penulis? Kamu bilang tadi membacakan. Sedangkan kau akui bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf. Dengan tegas kau katakan dulu, saya ingat, Nabi Muhammad buta huruf, tidak pandai baca tulis. Maka ketika disuruh bacakanlah, artinya Al-Quran sudah ada. Jangan kau bilang tidak ada. Al-Quran sudah ada berupa buku, bukan dituliskan 4 orang itu. Jangan kau karang-karang. Ketika Nabi Muhammad dulu berbicara kau bilang buta huruf, mana bisa membaca? Kok sekarang kau bilang bacakan itu harus ditulis? Baca itu harus membacakan. Tidak ada. Kau dulu mengatakan tidak bisa baca tulis. Kau dulu mengatakan tidak bisa baca tulis. Kau dulu mengatakan tidak bisa baca tulis. Jangan kau rubah-rubah. Mana? Nggak ada. Yang kau bilang itu kau karang-karang. Kau dulu mengatakan tidak bisa baca tulis. Kenapa sekarang kamu rubah? Saya tidak mau Menangis. memakan Masya Allah, ini gimana coba ini, Bang Rudi? Sekarang Bang Rudi sama Bang Zuma, mungkin Bang Rudi ini kasih ngomong aja, mau ngomong apa dulu supaya puas dulu, Iya. baru nanti kita Makanya menjawab saya gitu. bilang, teman-teman. Tidak ada. Surah 2 ayat 79 hanya Al-Quran lah yang dikatakan dituliskan oleh Allah SWT. Tidak ada. Kami tidak pernah seperti kalian. Ini dari Allah, seolah-olah jatuh dari langit. Gak ada Al-Quran jatuh dari langit. Gak ada. Kena hajar kau kan? Lomba kuat-kuatan suara. Aku udah kusetel miku. Bicara kau lagi. Enggak, Ruth. Udah. Kamu gak bisa menjawab pertanyaan saya. Kau yang gak bisa menjawab. Surah 2 ayat 79 itu dari untuk Al-Quran. Karena hanya Al-Quran lah yang dikatakan turun dari langit, itu dari Allah. Yang lain tidak ada mengatakan seperti itu, hanya Al-Quran. Orang ini boleh di Oh tidak, jangan kau mute. Kau punya hak bersuara, aku juga punya hak bersuara. Kau nangis Bombay. Habis itu sudah nggak bisa kau bersuara. Sudah bisa kau tidak bersuara. Oke. Ini kayak ini ya. Karena sudah tidak bisa kau menandingi suaraku. Jadi saya yang di mute sendiri, dia tidak. Sebentar. Oke, Ruth, dia sebentar, Pak. Tolong. Oke lah, aku cabut saja ya karena sudah tidak kondusif ya. Kabur kan? Kabur, kau yang sudah nangis Bombay. Kau yang nangis Bombay. Surah 2 ayat 79 itu berlaku. Saya coba dia tanya kepada saya, mana dalilnya? Saya katakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diperintahkan kemudian lalu baca juga dalilnya di dalam Al-Qur'anul Karim yang menerangkan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu diberi Al-Quran untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Tadi sudah saya bacakan. Wa katsalika auhayna ilai ruhan min amrina. Itu sudah saya bacakan dalilnya. Perintah dari Allah bahwasanya Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran kepada setiap manusia. Udah kan? Nah, terkait dengan menulis atau menghafal, itu proses, itu budaya penyampaian Al-Quran. Dari mana Al-Quran itu? Diterangkan, Kul nazzalahu ruhul kudus. Udah aku jawab, Kul man kana aduwwan li Jibril. Udah aku kasih datanya, lengkap. Lalu kemudian apa lagi? Perintah Rasulullah agar sahabatnya mengambil Al-Quran dari 4 orang. Disebut namanya, Ubain bin Ka'af, Mu'az bin Jabal, kemudian Salim,
Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud. Udah sebut nama. Giliran saya tanya, tolong tunjukkan perintah Yesus agar orang Kristen mengambil pengajaran dari Yohanes. Di mana tertulis itu? Perintah Yesusnya gimana? Lari ke Musa. Kenapa mic saya di mute? Admin kau kurang ajar. Kau mute mic saya biar dia berbicara. Itu surah 279 untuk Al-Quran. Kalian semua kurang ajar. Kau mute biar seolah-olah saya diam. Tidak. Jangan kau mute mic saya. Dia punya hak bicara. Saya juga punya hak bicara. Jangan kalian buat-buat seperti di admin. Kalian curang. Yesus Bukan cuma Bang Rudi doang. Jadi sekarang Bang Rudi mau bicara apa, jawab saja apa yang ditanyakan. Jadi fokus apa pertanyaan dan apa jawaban. Ketika Bang Rudi bertanya ke Bang Zuma sudah menjawab. Dan sekarang Bang Rudi ini menjawab pertanyaan Bang Zuma atau tidak. Jangan kemana-mana. Kita nggak kenceng-kencengan suara. Silahkan bawa data Bang Rudi. Bang Zuma juga bawa data. Jadi adil. Oke, silahkan. Bang Rudi bawa data juga, silahkan dijawab pertanyaan dari Bang Zuma karena dua arah, dan Bang Zuma juga menjawab pertanyaan dari Bang Rudi. Sudah adil, jangan kuat-kuatan. Nah, Bang Rudi juga nggak ada ininya, remnya juga ini, Bang Batman nih. Oke, silahkan dilanjutkan dengan satu yang edukatif, kan kita udah ini ya, Bang Rudi ya. Bang Rudi ini otomatis kalau punya famous name ya, sudah dikenal banyak orang, tetapi dengan cara diskusi seperti ini juga nggak bagus juga. Jadi mungkin supaya kita paham, Bang Rudi juga harus membawa data. Kalau memang benar-benar bisa membawa data, silahkan tunjukkan datanya. Jadi sama-sama membawa data itu baru edukatif dan diskusi yang benar. Oke, silahkan. Edukatif yang bagaimana? Kau bilang Joycel, kenapa di mute punya aku? Sudah jelas ku bilangkan pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Yesus itu adalah firman. Sejak semula firman itu sudah memerintahkan untuk menuliskan kitab suci. Mana perintah Al-Quran menuliskan kitab suci? Kalau kami sudah dijelaskan ini. Keluaran 34 ayat 27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Itu firman itu siapa? Yesus. Tuliskanlah segala firman ini. Nah, mana perintah Allah SWT? Tidak ada perintah. Oh, itu berlaku terus. Itu berlaku terus. Oh, tidak. Lihatlah kan. Oke, mulai. Surah 2 ayat 79 hanya berlaku untuk Al-Quran. Karena hanya Al-Quran yang dikatakan dari Allah. Bicara kau, kutimpali. Perjanjian baru kau bahas. Surat dari Al-Quran dikatakan itu, Al-Quran itu ditaruh dalam hati, tidak ada ditulis. Sahabat mengatakan, sahabat tidak ada sahabat. Itu Allah. Allah mengatakan, bacakan itu dari dalam hati Nabi. Tidak ada dari luar hati Nabi. Kamu menipu. Tidak ada perintah menuliskan Al-Quran. Tidak ada perintah menuliskan Al-Quran. Kau penipu. Tidak ada. Surah 2 ayat 79 hanya berlaku untuk Al-Quran. Karena dari situ dikatakan turun dari Allah. Tidak ada. Hanya itu. Bingung saya kalau kayak gini, bener bingung. Karena apa? Karena notabene di sini akan salah. Bang Rudi, silahkan jelaskan di mana ayat yang ditanyakan oleh Bang Zuma. Bukan begitu, Bang Rudi. Mana ini Bang Rudi nih? Kabur pula dia. Kenapa begitu ya? Oke, Bang Zuma, beliau sudah nggak ada ini, Bang Rudi. Kemana Bang Rudi nih? Kabur ya? Nah, udah aku bilang, dia susah untuk berargumentasi menghadapi saya. Karena dia bertanya itu hanya isi kepalanya aja, karena ketidaktahuannya aja terhadap Quran. Mana perintah menulis Al-Quran katanya dari Allah kepada sahabat. Kan gila. Kalau Allah memerintahkan kepada sahabat kemudian menulis Al-Quran, berarti sahabat ini nabi semua dong. Allah berfirman kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, tuliskan Al-Quran. Berarti Ubay ini nabi. Padahal sudah sangat jelas ya diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, jangan kalian menulis selain Al-Quran dariku. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Berarti Rasulullah sudah memberikan legitimasi jelas, yang absah, yang valid, yang sahih,
kepada para sahabatnya untuk menulis Al-Quran. Dari mana Al-Quran? Dari lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan, wa katsalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Perintahnya jelas. Lalu dari mana Rasulullah menerima Al-Quran? Kul man kana aduwwal li Jibril. Dari Jibril. Siapa Jibril ini? Kul nazzalahu ruhul kudus. Dialah ruhul kudus. Jelas, tertata. Lalu kemudian mana perintahnya Rasulullah kepada sahabatnya, kepada umat Islam untuk menerima Al-Quran? Ambillah Al-Quran dari 4 orang. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Salim, dari Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'af. Hadis ini sangat jelas memberikan ijazah legalitas formal kepada 4 sahabat yang saya sebutkan, di mana semua dari keempat ini adalah orang-orang yang hidup sesama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi legalitas, formalitas daripada penulisan Al-Quran jelas adanya. Pertanyaan saya yang membuat si akrobat kabur. Ya, mana perintah Yesus menuliskan kitab Yohanes? Sederhana loh tadi. Saya hanya mengambil satu buku Yohanes aja. Aku tidak minta yang lain. Kenapa? Ada rahasia besar yang kusimpan untuk kitab Yohanes. Andai saja tadi Rudi itu baik cara dialognya, tidak keluar-keluar menutupi kelemahannya dengan menyerang Al-Quran untuk menutupi ketidakmampuannya menjawab kitabnya, saya tentu akan menjelaskan apa yang saya maksud. Ini jelas, hal yang mendasar. Kalau kita ditanya, mana perintah Rasulullah Muhammad, mana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian untuk Al-Quran itu dituliskan. Ikra, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Ikra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil kalam. Ada kata kalam di sana, ada pena. Berarti Allah kemudian memerintahkan Rasul Muhammad SAW untuk menuliskan Al-Quran agar apa yang diajarkan oleh Allah melalui Rasul Muhammad SAW dituliskan melalui pena, disampaikan kepada seluruh penduduk bumi melalui tulisan-tulisan. Itu jelas, itu perintahnya. Tapi mana bisa saya menjelaskan serinci ini kalau anjing ini tidak dirantai. Pasti menggonggong terus, makanya saya malas debat sama dia. Dia hampir tiap hari menjapri. Ya nyerang-nyerang. Ayolah debat, ayolah debat. Kau kenapa nggak berani? Saya malas, ini akibatnya. Karena dia itu harus menyembunyikan ketidaktahuannya dengan cara-cara seperti ini. Saya sudah memancing dia. Bayangkan, Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 79 aku angkat menjadi tema. Senang kali dia. Akhirnya, wah kesempatan nyerang-nyerang Al-Quran. Tapi apa yang terjadi? Bak belur juga kan? Karena ini Al-Baqarah ayat 79 kita angkat untuk membuktikan bahwasanya apakah benar Al-Quran ini. Ternyata melalui satu pertanyaan Al-Quran benar. Ternyata penulis buku Yohanes ya, dan juga Markus dan kawan-kawannya itu menuliskan dengan tangannya sendiri. Bukan dari perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan pasti instruksinya jelas dari Yesus. Karena Yesuslah penerima firman. Yang menerima firman adalah Yesus. Yang berhak menyampaikan firman yang diterimanya adalah Yesus. Yang berhak menerimanya adalah murid-muridnya. Supaya ditahu dia adalah muridnya, ada perintah dari Yesus menyebut nama. Karena Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Siapa mereka ini? Enggak jelas. Tiba-tiba muncul buku Yohanes. Apakah mereka ini adalah Yohanes? Kata mereka, yes. Mana buktinya? Tunjukkan kepada kita. Apa dasar pijakannya? Karena buku Yohanes ini diloloskan pada saat konsili. Buku-buku lain ditolak. Filipus ditolak. Barnabas ditolak. Simon ditolak. Thomas ditolak, Maria ditolak. Apa dasarnya mereka ditolak? Sementara mereka adalah murid-murid Yesus juga. Nah, kalau dikatakan ini murid Yesus karena Yohanes namanya, tunggu dulu. Kisah para Rasul membuka aib itu.
ternyata Yohanes itu juga disebut dengan kata Markus, dengan sebutan Markus. Berarti bisa jadi ini hanya Markus sendiri yang nulis. Apa buktinya? Kok dia sampai ke Patmos? Di Pulau Patmos kok dia nulis kitab mimpi, kitab Wahyu? Ada apa ini? Sejak kapan Yohanes, murid Yesus, anak Zebedeus, menerima perintah untuk keluar dari Yerusalem? Sementara kitabnya sendiri mengatakan, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, agar jangan ke bangsa lain. Nah, kena kan? Tadi malam ada yang menunjukkan Wahyu 1. Jelas di Wahyu 1 itu, si penulis kitab Wahyu ini diperintahkan menulis untuk jemaat yang ada di Efesus, yang ada di Kiliki dan seterusnya. Padahal itu bukan cakupan wilayah dakwahnya Yesus dan murid-muridnya. Bukti bahwa penulis kitab Yohanes itu bukan murid Yesus. Makanya ditanya hal mendasar, mana perintah Yesus? Nggak ada. Nggak ada perintah Yesusnya. Kalau Islam jelas, perintah Rasulullah Muhammad SAW, jangan kalian tulis selain Al-Quran. Berarti perintahnya hanya Al-Quran yang harus dituliskan. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Berarti yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk ditulis siapa? Apa itu? Al-Quranul Karim. Nah sekarang pertanyaan saya balik. Kalau Al-Quran surah Al-Baqarah ini salah, mengada-ngada, Anda tentu bisa menunjukkan perintah Yesus sang penerima firman kepada pengarang buku Yohanes. Untuk itu, saya minta dengan hormat, tunjukkan kepada saya perintah Yesus kepada pengarang buku Yohanes, bahwa dia ditunjuk untuk menuliskan buku Yohanes itu. Silahkan. Ngaco. Ngawur aja. Silakan. Ternyata Silakan bantah. sang akrobatnya kabur. Gitu. Omonganmu itu satu pun tidak ada di dalilnya, Jong mah. Oke, sekarang sekarang tolong bantu Rudi Yohanes untuk menutupi malunya karena sudah kabur lagi. Tunjukkan kepada saya perintah Yesus agar pengarang buku Yohanes itu menulis kitab Yohanes. Silakan. Bukannya kau tadi ditanya mana dalilnya omonganmu itu? Kan tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya. Terus kenapa kau lari lagi? Mana coba. Saya pikir kau jadi pahlawan. Silakan. Tunjukkan dalilnya. Bukan jadi Yesus. pahlawan, jadi mau kasih lihat bahwa kau itu pengurut mulut nulis saja. Tenai kebenaran ngawur saja omonganmu itu semua. Nguru, kau ditanya kitabmu, kenapa kau jadi nyerang Al-Quran? Saya kan sudah jelaskan perintah Rasulullah. Jangan kau tulis selain Al-Quran. Barang siapa menulis selain Al-Quran, maka hapuslah. Itu perintah Rasulullah. Itu kan perintah nabimu, bukan perintah Allah. Di mana sekarang di perintah Yesus Al-Quran itu? mana? Perintah Yesus mana? Dia tanya aja Rudi. Kirain mau jadi pahlawan. Ternyata mau jadi bonyok juga. Kirain pintar, ternyata otaknya kosong juga kau. Ini perintahnya nih. Alladzi 'allama bil qalam. Perintah Allah. Di mana itu? Kemudian surah berapa itu? Surah Al-Alaq ayat 4. Yang mengajar manusia dengan pena. Kalam itu bukan pena tolong. Kolam itu bukan pena tolong. Penyembah manusia emang tahu. Aduh, penyembah manusia. Kalau kalam itu namanya itu kata-kata, bukan pena. Apa nguruk kau? Topo nguruk. Bahkan rekongkong, anak cuntili, tolong. Kau jawab dulu, kau jawab aja dulu. Ini kan sudah ada perintah alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan manusia melalui perantaraan pena. Berarti Allah tidak berfirman kepada para sahabat. Allah tidak berfirman kepada umat Islam. Allah berfirman kepada satu orang, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Melalui Rasulullah Muhammad SAW kemudian. Di mana kamu bisa kalam itu kata-kata, bukan tulisan. Diam dulu, manusia. Ada perintah. Biar otaknya si pengurut nih. Apa menurut kamu pena itu apa? Mana dibilang kalam pena? Kalau kalam itu omongan, bukan tulisan. Pena itu apa? Makanya tadi
Tanya itu si Rudi, di mana dalilnya? Malah Rudi Orang sudah tulis lari. orang bahasa Dia Arab najak kolam. udah lari dia. Diterjemahkan pakai Udah tulisan. lari dia. Maksudnya itu Udah kau lari jujur-jujur Jako. Jujur-jujur kok. Kalau kolam kalam mi. Jangan Jujur kau mah itu alihkan. poro. Kalam Ika. itu pena. Anak sentili. Akla mamahum itu Sekolah di mana kau kah? Ngoro. Sekolah di mana kau Saya kah? di Makassar, Kak. Sekolah di mana Makassar, kau? Kak, saya. Kau di mana? Di mana kau sekolah? Saya sekolah di Gan Eden. Di Gan Eden nggak sekolah. Adik kelas itu Paulus. Anak Dia sentili. adik kelas saya itu. Suka Pebalut bolos cakar dia. Pebalut cakar ja omongan lumpuh. Enggak ada Kau di ilmu mana di aja Makassar? kau. Mau ketemu saya langsung, mau berdebat langsung dengan saya boleh. Boleh datang pokok di Saya sini. suruh anak-anak saya jemput kamu, terus kita siapkan tempat boleh. Genre Kang nggak? Kamu di mana? Genre Kang. Oh, Ini kok. Enrekang. Di mana kau di Enrekang? Di mana kau bisa temui? Mau ke apakah mau ke Babam? Enggak. Ya kan kamu sok jago nih ceritanya. Kamu di Enrekang di mana? Saya di Makassar, ya. Saya di Makassar. Saya tinggal di Sudiang. Oke? Kalau kau mau tahu Sebelah saya, mana kau pemilik Sudiang? Asrama Haji ya? pemilik wisata Rumah Hobbit Pelangi itu saya. Jadi kau gampang temui saya. Kau cari saja yang pemilik wisata itu pasti orang tahu saya. Rumah saya tahu. Sekarang kau siapa? Kau siapa? Prek. Kau siapa? Prek kau. Tena kebenaran sama sekali mau omonganmu. Aduh. Pinjal Jako, jangan ada usah kau aneh-aneh. Kalau mau ngomong itu yang ngomong jujur. apa ini? Ngomong apa ini? Ngomong apa ini? Ini orang ini bukan orang Sulawesi, numpang cari hidup. Mungkin dia jualan bakso di Enrekang. Kedengaran kok cara dia ngomong. Ya. Melarang kok ke bahasa Enrekang. Melarang ke bahasa Enrekang. Melarang kok? Tolo-tolen nih, pendatang tolo-tolen di nih Bang Enrekang Juma, tolo-tolen. Pendatang di Enrekang. Kalau nggak salah orang ini kerja di toko bangunan kayaknya dia. Tukang lap-lap paku. Jadi kerjanya itu tiap pagi kerjain paku di sini. Mulut nah. Coba. Kau Pintar coba Tony, berkata-kata kau itu pakai bahasa putar-putar Enrekang. kok. Alah, kentara Apa sekali memang bukan bukan? orang Makassar, tapi dia mau dialog Makassar. Kaku duduk kok. Karena kau apa no mau no kana? Udah diam. Saya pikir kamu itu bisa diajak Tidak. dialog untuk Tidak, aku tanya Untuk aja kau apa? toh. membela Kukira agamamu. kau itu kukira kau itu pintar ternyata. Ternyata Arah kamu man- cuman mau ternyata komat memang kamu. pintar ya Pak. Ternyata memang Bang Juma pintar sampai Rudio Pintar apa nah? Coba bilang mana ada itu kalam dibilang tulisan. Kalau kalam itu kata-kata bukan tulisan tolong. Lah, Coba terangkan sama coba pena itu apa coba? Pena itu apa? Tahu iya, apa bahasa Arabnya pena? Masuk jago di Google Translate. Tanya malah balik tanya ini orang nih. Aduh. Jadi tidak ada perintah Masa Yesus dibilang menuliskan kalam. perjanjian baru, nggak ada. Jadi Nah, tidak itu ada kan perintahnya Yesus maksudnya untuk itu kan menuliskan perjanjian baru. Murid apa? Kan murid-muridnya yang tulis. Ya, perintahnya ada Bukan nggak? Yang saya minta. memang Yesus tidak perintahkan nulis. Jadi tidak ada Tidak ada perintahnya. perintahnya itu. Jadi tidak ada perintahnya. Memang tidak ada. Oh, berarti jelas. Berarti jelas bahwa kitabmu Kenapa? itu bukan instruksi dari Yesus, bukan firman Yesus kan? Bukan sabda Yesus. Cuma dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Ngopi, Cara ngopi. pikirmu itu yang tolol. Sama aja kok. Ketika ada orang bicara baru nak catat. Itu loh nah. Kalau orang bicara terus baru nak catat. terus gitu. catatannya orang itu kuanggap sebagai firman Tuhan gitu. Gitu. Nah, memang keluar dari mulut nah. Kalau keluar dari mulut nah. Dari mulut nah. Kalau kau katakan dari mulut nah. Sama tong kalau sama Coba kau tong kasih data kalau lah, data yang misalnya akurat. Nabi Nu nakana toh baru tidak sama tong Nabi Nu nakana baru tulis itu namanya hadis. Tolong nah. Tolong toh.
Nah, sekarang begini, perintah Rasulullah Muhammad SAW itu kan menulis Al-Quran. Nah, artinya bahwa ketika kita berbicara mengenai mata rantai penyampaian dari Jibril kepada baginda Rasulullah kepada sahabatnya akurat. Nah, sekarang Yesus Di mana perintahnya Jibril? Sekarang dari Mana Yesus ke perintahnya penulis kitabmu, Jibril? kau katakan tidak ada. Lalu kenapa kau katakan tulisan mereka itu firman Tuhan? Apa dasarnya? Di mana perintahnya di Jibril? Sama Di aja, goa Rudi. itu nak cekek-cekek aja. Di goa itu nak cekek-cekek, bukan tulis. Penghujat Mana tulisannya di goa disuruh tulis selain dicekek-cekek? Daripada di goa itu ditindis sama tanah, begitu keluar dari tanah goanya Yusuf Arimatea langsung jadi Tuhan, gimana itu? Bang, mungkin saya rasa diskusi Saya instruksi sedikit, Bang Zuma, saya instruksi sedikit. Ada yang tahu nomornya Valen nggak? Biar saya hubungin Valen. Saya suruh sini si Valen. Emang kenapa ada hubungan apa dengan Valen? Enggak, siapa tahu. Enggak, siapa tahu Valen bisa ngadapin orang ini gitu. Enggak, orang ini enggak ada ilmunya deh. Nggak ada ilmunya, buat apa sama Valen? Kalau saudara Valen mau menghadapi pemakan anjing kayak begini nggak perlu. Orang ini orang numpang hidup di Sulawesi kok. Orang nggak jelas. Dibilang diendrekan, tapi dia bahasa Makassar kayak bahasa apa ya? Kayak bahasa orang Batak. Pertanyaan saya penyembah manusia kenal sama Bang Nas nggak? Mas Pul. Dengar itu gaya bicara itu cuma besar mulut Jisa. Oh iya, besar mulut karena saya tahu. Bukan pakai bahasa. Karena saya tahu gitu loh. kayaknya Lukas 1 ayat 1 gimana itu menurut Anda? Apa? Kabur ya? Udah, saya rasa udah kabur. Ini. Iya. ini ada di sini. Jadi gini saja ya. Mungkin kayaknya terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas sesuatu yang terjadi ini. Mungkin kayaknya kita ini ditutup saja deh Bang Zuma. Kayaknya udah apa ya? Oke, saya boleh closing deh. Oke, boleh silakan closing dulu, Bang. Iya. Baik. Dia power di channel. Terima kasih teman-teman ya. Jadi melalui konten ini saya minta kepada sahabat-sahabat sekalian bahwasanya Rudi kalau belum menambah ilmunya itu tidak perlu dipertemukan dengan saya. Karena Rudi itu bagi saya kaset rusak. Ilmu nggak ada. Coba bandingkan dengan apologet Muslim. Ketika apologet Muslim itu berbicara mengenai Bible, karena apologet Muslim bisa bahasa Bible, ya kan? Kalau ending-endingnya harus bahasa Yunani, bahasa Ibrani, kita juga bisa karena kita juga belajar. Saya belajar Ibrani, saya juga belajar Yunani. Meski saya belum sampai kepada posisi orang yang betul-betul tahu seperti pakar-pakar bahasa. Tapi kalau cuman kata per kata, insya Allah kita bisa pelan-pelan. Nah, sekarang kita berbicara mengenai kitabnya teman Kristen, kita ngerti. Karena kita bisa membaca. Apatah lagi Kristen Indonesia, sandaran pijakan imannya hanya kepada buku Indonesia. Bukan buku Yunani, bukan buku Ibrani. Nah, kalau dia si Rudi selalu membahas Al-Quran, celakanya dia tidak bisa membaca kitabnya umat Islam. Sementara pijakan berimannya umat Islam adalah Al-Quran dalam bentuk bahasa aslinya. Jadi untuk merongrong keyakinan umat Islam, orang itu kudu wajib minimal bisa baca kitab aslinya orang Islam. Supaya mereka tahu seluk-beluk daripada apa yang tertuang di dalam kitabnya umat Islam. Lawang dia cuma baca sampul, ibarat anak TK. Baca sampul buku kedokteran. Lalu kemudian begitu lihat sampulnya, belum tahu isinya, membacanya pun tidak tahu, anak tadi itu buka praktek. Pasien-pasiennya pasti orang sedeng semua. Karena sudah tahu orang ini tidak tahu membaca buku kedokteran. Tapi dia berbicara mengenai kedokteran. Yang menerima yang mau menjadi pasien yang sambil mangguk-mangguk itu orang sedeng semua. Kalau kita umat Islam
Bang Suma cerita tentang Bible karena Bang Suma bisa baca Bible. Jadi orang Kristen pun bisa manggut-manggut kalau saya menjelaskan Bible karena saya ngerti. Nah, kedua, Bang Suma menjelaskan Bible Recording in progress. versus pendeta atau kristologi Recording Kristen stopped. membaca Bible, muatannya beda. Mereka ada fulus. Saya benar-benar murni untuk menyampaikan kebenaran. Sehingga saya tidak punya beban untuk mengobrak-abrik apa yang tertuang yang sebenarnya yang menjadi amanat daripada Bible itu sendiri. Karena saya tidak ada, jangan sampai saya mengatakan ini, jemaat saya kabur. Nggak ada itu. Berbeda dengan dia. Jadi, apakah mereka lebih paham Bible-nya daripada kita? Tidak. Kita lebih paham. Kita lebih ngerti. Dan dia sebenarnya pun paham. Dan mereka juga sebenarnya ngerti. Cuman kalau mereka jujur, maka mereka akan kehilangan fulus. Itu permasalahannya. Nah, Rudy ini bercerita tentang Al-Quran. Apanya dia yang tahu tentang Al-Quran? Rupanya. Dia bilang tadi gini, hanya Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian bisa menerima wahyu Al-Quran di dalam batinnya, di dalam hatinya. Loh, umat Islam ini semuanya menjadi Muslim dia karena hatinya menerima Al-Quran. Cuman proses penyampaian itu hanya sampai kepada siapa? Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kalau Al-Quran itu diwahyukan dari langit ke kita, berarti kita juga adalah kitalah hatan nabiyyin itu berarti. Hatan nabiyyin siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berarti dia yang punya hak untuk menyampaikan Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Nah pertanyaannya, yang Mesias siapa? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, atau Yesus? Yesus yang Matius. Yang menerima firman dari langit siapa? Yesus. Yang berhak untuk menyampaikan firman siapa? Yesus. Berarti Yesus harus punya legitimasi terhadap murid-muridnya. Pertanyaannya, mana legitimasi itu? Tidak ada. Kenapa? Karena menurut pengakuan Paulus, dia sudah membasmi semua pengikut Yesus. Jadi yang sampai tulisannya kepada teman-teman Kristen itu bukan lagi murid-murid Yesus. Apa buktinya? Tidak ada indikasi bahwa Yesus memberikan legitimasi terhadap mereka. Kisah Para Rasul 22 nomor 4, aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan, jalan Yesus, sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Berarti muridnya, walaupun menulis, udah hancur dia. Makanya Paulus mengatakan, jika ada di antara kamu yang mengajarkan Injil lain selain Injil yang aku beritakan. Nah, berarti pada masa Paulus menulis, sudah banyak Injil-Injil beredar pada masa itu. Jika ada yang mengajarkan tentang Yesus lain selain Yesus yang kami beritakan, berarti Yesus pada masa itu ada banyak Yesus. Ya kan? Artinya bahwa tulisan yang ada di dalam Al-Quran untuk mengatakan celaka mereka menulis buku dengan tangan mereka sendiri, tidak bisa kita ragukan kebenarannya. Itu makanya aku bilang bahwa umat Islam lebih paham Bible. Kenapa? Karena Al-Quran datang menuntun umat Islam untuk mengetahui itu semua. Celakalah kalian yang wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan? Nah, sekarang kita saksikan dan kita dengarkan sendiri. Sang akrobat mengakui, Bible kami itu tidak sepenuhnya firman Tuhan, tapi ada sejarah. Sejarah yang dimaksud itu adalah hasil penyelidikan. Hasil penyelidikan itu bukan firman Tuhan. Berarti benar Al-Quran lagi-lagi. Ya kan? Kenapa engkau mencampur adukkan? Sementara perintah di dalam kitabnya mereka jelas. Ulangan 4 nomor 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan, ilahmu, yang kusampaikan kepadamu. Ulangan 12 nomor 32 dan seterusnya. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Jangan kau menambahinya ataupun jangan kau menguranginya. Jelas kan? Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi yang memberitahukan kepadamu suatu tanda mujizat, dan apabila tanda dan mujizat yang dikatakan kepadamu itu tidak benar, ya, tidak benar, maka itulah tandanya bahwa itu adalah nabi palsu. Ini perintah. Ini perintah.
Lalu kemudian nabinya itu mengajarkan dan membujuk kalian, marilah kita mengikuti sembahan lain yang tidak kau kenal, dan marilah kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan ilahmu mencoba kamu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ilahmu dengan segenap hati dan segenap jiwa. Makanya kenapa Yerusalem sampai hari ini tidak pernah menggantikan Tuhan mereka dengan Yesus, karena ada amanat. Jika nabi palsu itu membujukmu, mari kita mengikuti sembahan lain yang tidak kau kenal. Ya, mari kita berbakti kepadanya. Jangan engkau mendengarkan perkataan nabi itu. Makanya orang Yahudi tidak mendengarkan perintah Paulus untuk menuhankan manusia bernama Yesus. Itu yang perlu dipahami, teman-teman. Jadi kalau Rudi Yohanes ditanya, mana perintah Yesus, anak Maria, agar orang-orang Kristen mengikuti Bible, yang Bible tulisan orang yang bernama orang yang menuliskan kitab Yohanes, Markus, Lukas, tidak akan pernah bisa ditemukan. Kenapa? Ada jurang pemisah antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Makanya di dalam kitab mereka, antara Kristen dengan ajaran Yesus itu bertentangan. Yesus mengajarkan ke timur, mereka mengajarkan ke barat. Itu pertentangan. 180 derajat pertentangan antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Itu bisa kita buktikan melalui Bible-nya itu sendiri. Makanya kita tanya Rudi, ya, penguasa rumah anak terang, coba kau buktikan kebenaranmu, tunjukkan bahwa kitabmu itu adalah firman Tuhan. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan bahwa itu adalah firman Tuhan, minimal kau tunjukkan bahwa itu adalah sabda Yesus, di mana Yesus memberikan legitimasi terhadap penulisnya. Tunjukkan kepada saya. Dia masuk ke kitab Keluaran, dia masuk kepada Musa. Apa nyambung itu? Yang kita tanyakan adalah Yohanes, larinya ke Musa. Lalu kemudian karena kepepet, masuk ke Yohanes 1 nomor 1. Padahal yang kita minta legalitas Yesus terhadap legalitas kitab Yohanes terhadap penyampaian Yesus, agar kitab Yohanes itu dijadikan sebagai acuan. Tidak ada. Berarti kitabnya teman Kristen itu bukan diragukan lagi, sudah mutlak, ya, maudhu, bukan doif lagi, tapi maudhu. Nah, ini sahabat-sahabat perlu pahami. Jadi lain kali kalau tidak penting amat, ya mending kita menolak daripada saya diperhadapkan dengan orang yang tidak mengerti Al-Quran, tetapi sok menghakimi Al-Quran. Kenapa? Ini, kalau dia tidak kuat, kabur. Kerjanya gitu. Nanti alasannya dia framing itu. Oh, di Zoom Muslim saya dikeroyok. Oh, di Zoom Muslim gini-gini. Saya balbalin mereka. Balbalin gimana? Lah orang kita sudah menjelaskan. Kau tanya dari Al-Quran, beri surah Al-Alaq. Ya, kujelaskan surah Al-Anfal, kujelaskan surah An-Nahl, kujelaskan surah Al-Baqarah. Semua sudah terinci aku sampaikan. Tapi karena dia panas, otaknya memang sudah rusak dari dulunya, dari sononya, maka dia nggak bisa masuk ilmu itu. Malah nyarang-nyarang Al-Quran. Kita sudah jelaskan, Rasulullah menyebut nama agar umat Islam menerima Al-Quran dari sono. Berarti ada legalitas jelas dari Rasulullah kepada umat Islam, agar umat Islam itu menerima Al-Quran kepada para sahabatnya. Namanya si fulan. Giliran dia ditanya, mencret batu tawas. Habis itu lari, masuk ke Zoom-nya sendiri. Di sana dia keluar-keluar sok jagoan. Padahal tujuannya sebenarnya dia cuma mau pansos. Terus dia bilang, akulah yang membuat kau terkenal. Kalau saya mau terkenal gampang sekali saya. Tapi saya tidak butuh itu. Sampai sekarang saya tidak memperlihatkan wajah saya yang mana. Saya sering duduk di kafe, sering duduk di warkop. Orang dengarkan Zuma berdialog. Saya ada di sampingnya. Kalau saya ria, kalau saya suka pamer, kalau saya mau terkenal, saya sudah katakan, ibu kenal enggak siapa yang di dalam itu? Ini loh orangnya. Tapi buat apa? Nggak ada untungnya bagi saya. Bahkan itu menyusahkan buat saya. Jadi kalau katakan saya yang pansos ke Anda itu keliru. Anda ditinggal oleh donasi karena ternyata rumah terong yang Anda buat itu bukan untuk orang-orang yang kemudian membutuhkan tempat itu. Yang ada tempat itu menjadi rumah tinggal.
rumah tinggal Anda bersama Anda, anak dan istri Anda. Karena menurut tetangga Anda yang adalah sahabat saya, memang Anda itu belum punya belum punya tempat tinggal, hanya ngontrak sana sini. Akhirnya ada rumah itu, Anda tertolong. Nah, setelah kemudian donatur-donaturmu itu lari karena kecewa, sekarang kau nyerang-nyerang saya, nyerang masjid saya. Kok orang teman-teman Kristen atau siapapun yang mau menemukan saya gampang. Udah aku bilang tadi kan, ada tempatku. Yang Sulawesi Selatan udah tahu. Jadi kalau kau mau kenal dengan 01-nya, itulah dia Bang Suma. Bukan ria, bukan sombong, enggak. Anda kan suka nuduh-nuduh saya, oh ternyata Zuma itu bisnis online, pinjaman online katanya. Saya jadi rentenir menurut dia. Itu tuduhan dia ke saya. Saya pinjamin teman-teman apologet muslim duit, habis itu kubungakan, kata dia. Ini fitnah sebenarnya teman-teman. Ya, ini fitnah. Jadi saya kira cukup demikian. Adik-adik saya yang ada di Zoom M3, terima kasih sudah memfasilitasi. Tadi ini teman-teman netizen, semalam itu kita sudah janjian dengan Bang Vivo bahwa dia janji jam 8 pagi. Artinya jam 9 di tempat saya untuk berdialog. Jadi saya siap-siap nih, tim saya itu jam 6 sudah siap, jam 5 bahkan mereka ada kayaknya yang nggak tidur gitu. Saking penasarannya pingin melihat Bang Vivo itu menari latar dengan menggunakan baju daster pagi ini. Tapi ternyata dia nggak muncul. Yang muncul ini si rumah terong yang muncul. Kayak mana itu si lawak-lawak ini yang ada. Ya terpaksalah daripada sunyi sepi dunia ini, akhirnya ku layani dia supaya dia tidak kabur. Saya ngambil tema dari Al-Quran untuk mengkonvert terhadap kebenaran dari kitab dia. Ternyata tidak sanggup dia. Nah, jadi karena semalam itu saya katakan kepada Pak Pipo, kalau abang tidak datang, mata abang itu ku colokin lombok biji ke matanya. Ngamuk dia semalam. Ternyata terbukti dia nggak muncul. Jadi saya suruh nanti Mbak Josel atau siapa ke pasar, beli lombok untuk disiapkan kalau datang si Vivo, kita colokin matanya cabai merah gitu. Saya kira begitu sahabat-sahabat. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat saya, adik-adik saya, abang-abang saya, guru saya yang ada di M3 yang begitu dengan ikhlasnya menyiapkan tempat untuk saya, ya. Karena saya juga adalah bagian dari M3. Karena itulah kemudian saya minta maaf kalau saya mempertontonkan hal yang tidak baik. Itu disebabkan karena ada filsafat gini, ada falsafah gini. Seharum apapun bunga, senikmat apapun masakan, sesegar apapun buah, diberikan kepada seekor lalat, pasti akan ditolak. Sebusuk apapun bangkai, sejorok apapun comberan, si lalat pasti akan tetap suka. Si lalat akan tetap cinta. Si lalat akan tetap lebih pilih ya, daripada yang jorok-jorok itu. Itulah yang ada pada pagi hari ini. Kita berdebat dengan seekor lalat. Saya umpamakan seekor lalat karena Al-Quran menerangkan makhluk yang hina di hadapan Allah yang bergerak di atas muka bumi adalah orang-orang kufur karena mereka tidak beriman. Al-Quran juga menjelaskan, ya, seumpama umat Islam itu, apologet umat Islam itu adalah seperti pengembala yang meneriaki orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir itu laksana hewan. Mereka mendengarkan suara sang gembala, tetapi mereka hanya pelangak-pelongok. Mereka tidak mengerti apa arti suara itu. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran mengibaratkan umat Islam, para apologet Muslim itu adalah gembala, dan mengibaratkan orang-orang kafir ini sebagai binatang. Gembalanya meneriaki dia, tapi dia tidak ngerti, mendengar tapi dia nggak paham. Seperti ketika ada kambing atau ada domba, kita teriaki, domba sini, dombanya melihat ke kita, tapi dia nggak ngerti apa arti kata sini, kemari. Dia nggak ngerti, tapi dia mendengar. Itulah si kafir tadi. Rudi disampaikan, dijelaskan, tapi dia nggak bisa paham. Oleh karena itulah saya minta maaf karena adanya kejadian. Saya anggap ini kredit ya, karena membuat si Rudi Yohanes ini mencret batu tawas, ya batu tawasnya tidak mencair lagi, biji-bijian keluar. Nah, itu saya minta maaf karena hal ini, karena saya memang sudah yakin sekali pasti dia kabur. Kenapa dia kabur? Karena dia tidak akan mampu membantah argumen kita.
Untuk itu sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih kepada teman-teman yang ada di live chat netizen kita, di semua menara siar yang ada berafiliasi di M3. Terima kasih, Anda luar biasa. Kami senantiasa mendoakan kalian. Ya, kiranya Allah memberikan kelapangan rezeki, memudahkan semua urusan-urusan antum semua yang baik-baik, dibahagiakan antum, disehatkan antum, dan kemudian diberi nikmat dunia dan akhirat dengan nikmat keselamatan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.